Oke, halo guys. Ketemu lagi sama saya versi audio di materi yang terakhir, yaitu materi mutasi genetik. I'm sorry jika kalian harus dengerin podcast ini, video ini, because ya, waktu kita di kelas gak banyak dan sangat terbatas. Oke, kita masuk aja materinya. Semoga nggak terlalu panjang. Nah, kalau kita kemarin sudah belajar tentang hereditas pada makhluk hidup dan hereditas pada manusia, kita sudah belajar tentang adanya perubahan, bagaimana perubahan itu diturunkan kepada keturunannya, baik di mana dia itu terpaut dengan kromosom autosom tubuh dan kromosom gonosom. So, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana perubahan itu bisa terjadi atau kenapa kelainan tersebut bisa muncul dan apa aja contohnya, ya, contoh lainnya dari yang kemarin. Oke. Nah, itu dikenal dengan nama mutasi. Mutasi genetik itu adalah suatu perubahan yang sifatnya mendadak menurun akibat adanya penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan. Jadi, kelainan-kelainan tadi yang sudah pernah kita pelajari itu dapat terjadi karena adanya mutasi genetik. Suatu perubahan contoh, semangka yang tadinya punya biji itu diubah menjadi semangka tidak berbiji, tanpa biji. Atau bisa juga suatu saat nanti bisa jadi semangka kotak tanpa dibentuknya. Kayak gitu. Nah, secara normal, secara normal gen kita itu kan dia akan menghasilkan protein yang normal jika urutan basa nitrogennya itu sesuai. Ya kan, pada saat kita mempelajari tentang proses sintesis protein, mulai dari DNA to RNA, terus kemudian jadi asam amino, kalau gennya itu normal, maka akan menghasilkan protein yang normal. So, akan memunculkan sifat yang normal. Tetapi, kalau terjadi mutasi, maka ada perubahan yang terjadi baik pada gen maupun pada kromosomnya. Sehingga menyebabkan protein yang dibentuk itu akan abnormal atau justru tidak ada protein sama sekali. Hal itu menyebabkan adanya perbedaan dari genetik normal pada umumnya, sehingga dikenal dengan nama kelainan. Nah, adanya variasi itu terbagi menjadi dua, ada variasi genetik dan variasi lingkungan. Variasi genetik itu kalau disebabkan oleh perubahan materi genetik. Yang tadinya contohnya gennya itu rambutnya lurus, kemudian diubah menjadi gen yang lain, rambutnya jadi ikal, misalkan gitu. Dan ini diwariskan kepada keturunannya. Sedangkan variasi lingkungan itu adalah variasi adanya perubahan yang disebabkan oleh adanya perubahan lingkungan. Ya, sifatnya tidak bisa diwariskan kepada keturunannya. Misalkan di suatu wilayah yang tadinya gersang kemudian jadi bersalju, maka tubuh itu kemudian akan memunculkan sifat lain. Nah, sifat ini tidak diturunkan oleh keturunannya. Syarat terjadinya mutasi yang pertama itu adalah pasti ada perubahan materi genetik. Ya, jadi kalau misalkan tidak terjadi perubahan materi genetik, dalam hal ini adalah gen ataupun kromosom, maka ya tidak terjadi mutasi. Ya, di mana perubahan genetiknya itu bisa ataupun tidak bisa diperbaiki serta diwariskan kepada keturunannya. Nah, jenis-jenis mutasi itu sebenarnya banyak banget. Kita akan mengelompokkannya berdasarkan beberapa kelompok. Yang pertama berdasarkan materi genetik. Berdasarkan materi genetiknya terbagi menjadi dua. Ada mutasi gen, yang kedua adalah mutasi kromosom. Mutasi gen berarti adanya perubahan pada susunan basa nukleotida molekul DNA yang akan mempengaruhi perubahan yang dapat terlihat maupun tidak dapat terlihat. Terbagi menjadi dua, ada delesi insersi dan substitusi. Delesi insersi itu adalah perubahan atau peristiwa yang mengubah kerangka baca pesan genetik yang disebut dengan pergeseran kerangka atau frame shift. Ya. Efek mutasi ini dapat mengakibatkan rusaknya basa nitrogen yang dihasilkan. Terbagi menjadi dua, yaitu delesi dan insersi. Delesi adalah pengurangan satu atau lebih basa nitrogen pada suatu gen. Contoh, normalnya kalau kita baca dari kiri ke kanan, ada urutan basa nitrogen pada suatu DNA, yaitu TAA, CTG.
Lalu basa nitrogen T itu lepas di situ atau hilang, pengurangan, berkurang. Maka terjadi delesi menjadi TAA-CGC. Hal ini tentu aja akan menyebabkan pergeseran kerangka sehingga menyebabkan adanya perubahan asam amino yang dibentuk. TAA-CTG, jadi pembacanya kan triplet codon nih. TAA kemudian CTG. Nah, tadinya CTG berubah menjadi CGC. Sehingga terjadi pengurangan satu basa nukleotida. Sehingga menyebabkan CTG ke CGC itu menghasilkan asam amino yang lain. Nah, ini akan berdampak pada asam amino selanjutnya. Karena apa? Karena yang lainnya juga akan bergeser. Sehingga dari mulai pergeseran satu itu sampai akhir nanti akan terjadi perubahan urutan protein yang terbentuk. Dan ini sangat riskan. Lalu ada juga insersi. Insersi berarti penambahan. Kalau tadinya T-nya hilang, sekarang di antara C dan T itu kelebihan atau ketambahan satu basa nukleotida sitosin. Sehingga yang tadinya adalah CTG menjadi CCT. Sama seperti delesi, hal ini menyebabkan adanya frame shift sehingga menyebabkan pembacaan triplet codon protein yang terbentuk juga terjadi perubahan yang signifikan. Semuanya akan berubah. Sedangkan substitusi itu berarti pergantian. Ya, jadi basa nukleotidanya itu dilakukan pergantian. Nah, pergantiannya ini nggak bisa asal karena terbagi menjadi dua jenis, yaitu transisi dan transversi. Transisi berarti dia itu adalah jenis yang bergantiannya atau digantikan itu sesuai dengan basa nukleotidanya, jenisnya. Contoh, nukleotida itu kan terbagi menjadi dua, ada basa purin dan basa pirimidin. Basa purin ini isinya adalah adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidin isinya adalah sitosin, timin, dan urasil. Namun, dalam hal ini urasil tidak bisa. Kenapa? Karena yang terjadi perubahan adalah pada untai DNA-nya, bukan pada untai RNA-nya. Nah, terbagi menjadi dua, yaitu transisi dan transversi. Transisi ini sesuai golongannya. Purin dengan purin, contohnya adenin dengan guanin. Adenin dan guanin, misalkan tadi TAA menjadi TGA. Jadi adenin di tengah itu diubah menjadi guanin. Itu akan menyebabkan perubahan makna protein, tapi hanya pada triplet codon yang dimaksud. Jadi tidak seperti yang delesi insersi. Kalau delesi insersi tadi merubah urutan basa nitrogennya, ya kan? Kalau ini hanya merubah triplet codonnya, jadi hanya satu protein yang berubah, ya, satu jenis asam amino yang berubah. Sama halnya dengan transversi. Kalau transversi ini yang berubah adalah berganti dari purin ke pirimidin atau sebaliknya. Misal dari adenin diubah menjadi timin atau timin diubah menjadi guanin, kayak gitu. Jadi yang berubah adalah dari purin ke pirimidin atau dari pirimidin ke purin. Itu dinamakan sebagai transversi. Contohnya seperti ini, transisi dari sitosin yang diubah menjadi timin. Sitosin menjadi timin itu kan basa pirimidin, sedangkan guanin diubah menjadi adenin itu basa purin. Sedangkan transversi, sitosin diubah menjadi guanin. Sitosin ini adalah pirimidin, guanin ini adalah purin. Seperti itu. Nah, adanya substitusi basa nitrogen itu akan mengakibatkan tiga hal. Yang pertama disebut sebagai mutasi diam atau silent mutation. Yang kedua mutasi salah arti atau missense mutation. Dan mutasi tanpa arti atau nonsense mutation. Silent mutation itu adalah substitusi di mana adanya perubahan satu basa nitrogen dengan basa nitrogen yang lain yang mengubah susunan kodon, namun perubahan susunan tersebut tidak mengakibatkan terjadinya perubahan asam amino yang dikode. Maksudnya, misalkan kodonnya adalah TTC, ya, kodonnya adalah AAG. AAG ini kan dibentuk oleh DNA urutannya TTC, di mana menghasilkan asam amino berupa lisin. Sedangkan terjadi perubahan dari TTC menjadi TTT, sitosin ke timin. Ini perubahan
substitusi dari pirimidin ke pirimidin. Pirimidin ke pirimidin. Nah, hasilnya kodenya adalah AAA. Menghasilkan protein berupa lisin, sama-sama menghasilkan lisin, sehingga dia disebut sebagai mutasi diam atau silent mutation karena perubahannya tidak berdampak apa-apa pada protein yang dihasilkan, hanya urutannya basa nitrogen yang berubah. Berbeda dengan mutasi salah arti. Mutasi salah arti ini, kondisi ini akan mengakibatkan perubahan aktivitas protein secara signifikan dan bisa menghasilkan protein yang tidak bermanfaat atau sifatnya mengganggu. Jadi, protein yang dihasilkan ini jadi berubah kalau yang missense mutation. Yang tadinya normalnya TTC terjadi mutasi ya menjadi TGC. Nah, karena adanya perubahan ini menghasilkan protein yang awalnya lisin diubah menjadi treonin. Dari lisin menjadi treonin sehingga merubah urutan protein nantinya yang terbentuk, sehingga genetik yang dibentuk oleh protein-protein tersebut menjadi berubah. Sehingga bisa aja proteinnya menjadi tidak bermanfaat atau juga bisa mengganggu terbentuknya protein tersebut. Ini adalah ini adalah missense mutation. Sedangkan nonsense yang tanpa arti, ya, yang nonsense mutation ini mengakibatkan proses translasinya menjadi terhenti. Proses sintesis proteinnya terhenti. Kenapa? Karena bentuk mutasinya itu akan menghasilkan stop codon. Karena sudah ada stop codon, maka protein selanjutnya menjadi tidak terbaca. Akibatnya apa? Polipeptida tadi yang terbentuk itu akan sangat pendek. Genetik yang lain, ya, urutan protein yang lain itu menjadi tidak terbaca sehingga tidak menghasilkan protein yang diinginkan. Sehingga dikenal dengan nama nonsense mutation, tanpa arti. Sehingga sia-sia proteinnya dibentuk karena terjadi mutasi. Yang kedua, berdasarkan mutasi kromosomnya. Ya, contohnya mutasi kromosom, kalau tadi itu yang berubah adalah genetiknya, berarti urutan basa nitrogennya. Yang kedua, yang berubah adalah kromosomnya. Terjadi pada struktur ataupun pada jumlah kromosom. Bentuk kromosomnya atau jumlah kromosomnya. Jadi, urutan kromosomnya, gen di dalam kromosomnya atau jumlah kromosomnya. Perubahan struktur kromosom dibagi menjadi 5. Yang pertama duplikasi, yang kedua itu ada inversi, ketiga delesi, keempat insersi, kelima translokasi. Kalau misalkan kita lihat pada gambar, duplikasi ini berarti terjadinya duplikat atau penggandaan. Apa yang digandakan? Yang digandakan adalah genetik di dalamnya. Sebagai contoh, misalkan di sini urutannya adalah A, kemudian BC, ini DE, maka digandakan menjadi AB, AB, C, DE. Nah, jadi genetik yang tadinya hanya ada satu gen diduplikat menjadi ada 2 gen di dalam kromosom tersebut. Lalu ada inversi. Kalau inversi, ini di kromosom yang sama ya, ini kromosom nomor 1, ini kromosom nomor 1. Sedangkan insersi ini terjadi pembalikan, diinversikan. Contohnya di sini ada A, B, C, D, maka dibalik antara B dengan C-nya. Ini kromosom nomor 1 sama juga, menjadi A, C, B, D. Nah, seperti itu. Jadi terjadi pembalikan. Kemudian yang ketiga adalah delesi. Ini sama-sama di kromosom yang sama. Misal kromosomnya ini adalah A, B, C, maka AB-nya ini hilang menjadi C. Kemudian ini duplikasi, inversi, dan delesi ini terjadinya pada satu kromosom yang sama. Sedangkan yang kedua, yang selanjutnya itu pada kromosom yang berbeda. Contohnya pada kromosom nomor 1 ke kromosom nomor 2. Urutannya adalah A, B, C, D. Nah, bagian B dan C ini pindah ke sini.
menjadi urutannya adalah A dan D, sedangkan B dan C ada di sini. Ini misalkan 1, 2, 3 menjadi 1, 2, 3. Sama halnya dengan insersi penambahan, translokasi ini keduanya berpindah lokasi. Jadi adanya pertukaran. Kalau ini tadi yang bertukar sesama, kalau inversi bertukar, ini dibalik. Kalau ini dibalik, kalau ini bertukar. Ya, ini bertukar. Kromosom nomor 1 dan kromosom nomor 2, jadi bertukar. Misalkan urutannya di sini adalah AB, di sini 1, 2, maka ditukar. Ini menjadi 1, 2, ini menjadi AB. Seperti itu. Nah, ini adalah perubahan struktur kromosomnya. Jadi, yang berubah adalah bentuk dari kromosomnya, ya, atau struktur genetik yang ada di dalamnya. Sehingga yang tadinya misalkan gen rambut panjang itu ada pada kromosom nomor 1, kemudian dia terjadi inversi sehingga strukturnya menjadi berubah. Seperti itu. Sedangkan perubahan jumlah kromosom itu adalah perubahan yang terjadi pada jumlah kromosom. Pada kromosom manusia, masing-masing kromosom itu kan terdiri dari 2, ya, sepasang-sepasang nih, ya kan? Semuanya berjumlah 2, 2, 2, 2, 2, di mana jumlah kromosom manusia adalah 22 pasang autosom ditambah 2 kromosom X atau XY, gitu kan? Nah, kalau misalkan terjadi perubahan jumlah kromosom, itu terbagi menjadi beberapa contohnya. Ada, nanti kita akan mengenal dengan nama trisomi. Ya, di mana trisomi ini berarti adanya penambahan. Misalkan yang tadinya kita lihat di kromosom nomor 13, misalkan ini ada 2, maka tiba-tiba di sini nanti ada 3. Berarti ini dikenal dengan nama trisomi. Sedangkan nanti ada juga kehilangan delesi. Ya, ada juga delesi, di mana delesi ini berarti kehilangan. Nah, kehilangan di sini maksudnya apa? Nah, misalkan kromosom nomor 20, ini kan punya 2 kromosom. Maka tiba-tiba kromosom yang ini bisa menghilang, sehingga hanya memiliki 1 kromosom di kromosom nomor 20. Ini berarti kekurangan, gitu. Kalau tadi berdasarkan materi genetiknya, yang kedua berdasarkan dengan sel yang mengalami mutasi. Terbagi menjadi 2, yaitu sel somatik dan sel gamet, atau mutasi somatik dan mutasi gametik. Mutasi somatik berarti terjadinya pada sel tubuh, tangan, kaki, mata, hidung, organ. Sedangkan mutasi gametik itu terjadinya pada sel kelamin. Oke, sel somatik. Contohnya, sel embrio, epitel, ikat, otot, saraf, itu semua disebut sebagai sel somatik. Sedangkan sel gametik adalah mutasi autosom dan mutasi gonosom. Ya. Jadi gini bedanya. Mutasinya itu terkait dengan kromosom seksnya. Gitu. Nah, pada mutasi somatik, apabila mutasinya terjadi pada sel yang aktif membelah, maka akan menyebabkan keabnormalan ketika lahir. Sedangkan mutasi gametik itu perubahan genetik akan menyebabkan sel gametnya ini mati. Apabila mutasi pada sel somatik terjadi pada sel dewasa, akan menyebabkan kanker. Sedangkan perubahan genetik yang tidak terlalu besar akan menyebabkan generasi baru ini akan menerima perubahan tersebut pada mutasi gametik. Mutasi somatik tidak diwariskan, sedangkan mutasi gametik diwariskan. Gitu. Berdasarkan sifat genetiknya, terbagi menjadi 2, ada mutasi dominan dan mutasi resesif. Mutasi dominan akan terlihat pengaruhnya apabila dalam keadaan heterozigot, sedangkan mutasi resesif akan terlihat pengaruhnya apabila dalam keadaan homozigot atau jika terjadi pautan seks pada pada gen resesif tersebut. Lalu ada mutagen atau penyebab terjadinya mutasi. Terbagi menjadi 2, ada mutasi alami dan mutasi buatan.
Mutasi alami contohnya adalah sinar kosmik dan sinar UV yang bisa mengubah struktur tubuh kita, genetik tubuh kita. Sedangkan mutagen buatan dibagi menjadi 3, ada mutagen fisika, kimia, maupun biologi. Ya, contohnya misalkan adanya sinar X, gamma, Y, ya kan, beta, alfa, kemudian virus, bakteri, gitu. Atau nuklir, ya, hal-hal itu akan menyebabkan terjadinya mutasi. Nah, penyebab mutasi inilah yang disebut sebagai mutagen. Nah, kita akan belajar tentang macam-macam mutasi pada makhluk hidup. Terbagi menjadi 2, ada mutasi yang menguntungkan dan mutasi yang merugikan. Kita akan melihat mutasi yang menguntungkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah tanaman Sansevieria. Tanaman ini adalah tanaman yang sama, memiliki genus yang sama, di mana tanaman ini berfungsi sebagai penyerap polusi yang baik. Dia menyerap karbon. Mutasi ini dapat terjadi melalui perbanyakan akibat adanya stek dan pengaruh lingkungan, contohnya karena kesuburan tanah, suhu, dan cahaya, menyebabkan bentuk daun dari Sansevieria ini berbeda-beda. Ada yang normal, seperti pada umumnya yang kita punya, di beberapa tempat, itu yang ini. Kemudian ada juga Sansevieria yang daunnya itu memanjang seperti ini. Kemudian ada yang warnanya lebih pudar dan lebih tidak melengkung, dia lurus-lurus, dan ada juga yang saling tumpang tindih. Seperti itu. Nah, ini terjadi karena adanya perubahan akibat perbanyakan stek dan lingkungan. Contoh yang kedua adalah buah semangka tanpa biji tadi. Kenapa bisa terjadi? Karena pada saat bertunas, semangka ini bertunas, dia diberikan kolkisin. Kolkisin ini akan mencegah terbentuknya benang-benang spindle sehingga kromatid nggak bisa dipisahkan. Karena kromatid nggak bisa dipisahkan, akibatnya terjadi pelipat gandaan jumlah kromosom, yaitu triploid yang merupakan bibit semangka tanpa biji. Sehingga bibit semangka tanpa biji ini kemudian tidak bisa menghasilkan keturunan. Maka perlu pemberian kolkisin terus-menerus pada tunas semangka baru. Jadi tetap menggunakan semangka dari semangka yang berbiji, kemudian diberikan kolkisin. Yang ketiga adalah penggunaan sinar radioaktif pada pengobatan kanker. Digunakan jenis sinar X dan sinar gamma. Apabila sinar radioaktif ini dipaparkan ke jaringan tubuh, maka akan terjadi ionisasi molekul air yang mengakibatkan terbentuknya radikal bebas di dalam sel sehingga sel-sel menjadi mati. Nah, ini dia dinamakan sebagai radioaktif, di mana sel ini akan disinari oleh sinar X ataupun sinar gamma, di mana dia akan menargetkan sel kanker sehingga sel tersebut akan mati. Kemudian, manfaat mutasi itu terjadi, proses penting terjadinya evolusi ini sebagai bukti bahwa evolusi itu terjadi adalah adanya mutasi. Kemudian bisa meningkatkan antibiotik tubuh menggunakan jamur, menggunakan virus, bakteri, itu juga bisa dimutasi agar bisa bermanfaat bagi tubuh. Dan meningkatkan hasil produksi. Jadi banyak melon super, buah-buahan super yang tadinya asam jadi manis, nggak ada bijinya, seperti itu. Sedangkan mutasi yang merugikan itu bisa menyebabkan kelainan akibat mutasi gen, kelainan akibat mutasi kromosom, dan kelainan pertumbuhan akibat mutasi. Contohnya, disebut sebagai sindrom Down, di mana terjadi peristiwa trisomi pada kromosom nomor 21, sehingga kromosom nomor 21 tidak lagi sepasang, tapi punya 3 kromosom. Terjadi akibat proses pembelahan sel yang nggak sempurna pada saat pembentukan sel telur dan sperma. Hal ini akan menyebabkan ciri fisik berupa wajah datar, telinga kecil, tangan dan kaki pendek, fleksibilitasnya dia rendah. Dan ini tidak diturunkan oleh orang tua. Jadi, pure murni karena proses mutasi genetik di mana pada saat pembentukan sel sperma ataupun sel telur, kromosom nomor 21 itu gagal berpisah sehingga menyebabkan adanya trisomi. Sistem imunnya menjadi terganggu dan beberapa memiliki masalah tambahan pada perkembangan dan pertumbuhannya. Hal ini menyebabkan wajah dari sindrom Down ini memiliki kesamaan. Yang kedua adalah sindrom Patau, terjadi trisomi juga pada kromosom nomor 13, dan ini terjadinya sangat langka.
terjadi akibat proses pembelahan sel, tidak diturunkan, dan terjadi secara random. Sama seperti sindrom Down tidak diturunkan secara genetik. Ciri fisiknya, kepalanya kecil, bibir sumbing, mengalami polidaktili, yaitu tangan yang tidak berpisah, ya, mengalami masalah pada wajah seperti hipotelorisme. Memiliki kelainan jantung yang serius dan organ dalam lainnya, persentase hidupnya sangat rendah. Jika mampu bertahan pun akan mengalami pertumbuhan tubuh yang terhambat dan masalah lainnya yang serius. Disebut sebagai sindrom Patau. Yang ketiga adalah sindrom Edwards, ya, atau Edwards syndrome, di mana terjadi peristiwa trisomi pada kromosom nomor 18. Dia akan mengalami masalah pada bentuk tangan sehingga bentuk tangannya akan saling mengepal dan tumpang tindih. Jadi dia itu susah untuk membuka tangannya. Bentuk kakinya menjadi cekung. Ya, kita bisa lihat disebut sebagai rocker bottom dan club feet. Jadi bentuk kakinya menjadi berbeda. Terdapat kelainan pada organ dalam yang serius, di mana hati, paru-paru itu menjadi abnormal, kemudian jaringan ototnya menjadi berkurang gitu. Kemudian kesulitan bernafas dan sering mengalami infeksi, di mana pertumbuhannya sangat lambat dan tidak diwariskan juga. Pure terjadi trisomi gagal berpisah pada kromosom nomor 18. Yang keempat adalah sindrom Turner, di mana terjadi peristiwa delesi atau hilangnya sebagian atau sempurna pada kromosom X wanita. Akibatnya pertumbuhannya menjadi terhambat, berbagai ciri fisik yang ekstrim. Mengalami beberapa masalah dalam proses menstruasi dan fertilisasi karena kan pada wanita kromosomnya itu kan XX, sehingga dia hanya memiliki satu kromosom X. Biasanya akan mengalami kemandulan permanen. Tidak diwariskan oleh orang tua dan terjadinya secara acak, dapat dilakukan terapi secara hormonal. Ya, tinggi badannya menjadi rendah, kemudian garis rambutnya yang bagian bawah ini menjadi pendek, kemudian lehernya tidak terlalu terlihat, kemudian adanya coarctation of aortanya dia, kemudian contoh lainnya itu adalah putingnya mengecil, kemudian payudara tidak tumbuh dengan baik, lalu muncul bercak-bercak dan lain-lain. Dia infertility, berarti dia mandul. Lalu yang kelima ada sindrom Klinefelter, di mana terjadi insersi atau tambahan kromosom X pada kromosom seks laki-laki, sehingga menjadi XXY. Laki-laki pada umumnya memiliki kromosom XY, tetapi karena adanya insersi satu kromosom X menjadi XXY. Bentuk tubuhnya menjadi sangat tinggi, tangan dan kakinya tidak proporsional, jadi aneh. Tidak seperti proporsi tubuh pada umumnya. Kemudian tumbuh minor breast pada dadanya dia, seperti payudara, berbeda dengan orang gemuk. Kalau payudara orang gemuk itu sangat berbeda dengan payudara pada perempuan. Kemudian ukuran testisnya ini menjadi sangat kecil, produksi spermanya sangat sedikit, dan mengalami kemandulan. Nah, bentuk rambut kelamin atau pubik pada laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kalau pada gambar yang diperlihatkan itu adalah bentuk pubik dari perempuan. Jadi pada perempuan itu bentuk pubiknya dia seperti trapesium, di mana bagian yang pendek itu ada di bawah, bagian yang panjangnya ada di atas. Jadi seakan-akan seperti piramida yang terbalik. Karena mengikuti pelekuk dari si labia mayor. Sedangkan kalau pada laki-laki, pubiknya ini
cenderung menyeluruh di paha bagian dalam, di atas penis, ya kan, dan tidak teratur seperti itu. Maka untuk Klinefelter, dia memiliki female pubik, jadi dia memiliki bentuk pubik yang sama seperti pada wanita. Suaranya menjadi kecil, tidak berat, gitu kan. Pada kondisi yang ekstrim justru akan menyebabkan intersex atau kondisi kelamin ganda, di mana dia akan muncul testis dan muncul lekukan seperti vagina. Jadi muncul seperti labia mayor dan labia minor dari lekukan si si testis, karena testisnya tidak terbentuk dengan baik. Seperti itu. Lalu ada sindrom Jacob. Kalau tadi kelebihan kromosom X, ini kelebihan kromosom Y. Terjadi insersi sehingga mengalami penambahan kromosom seks menjadi XYY. Kalau normalnya laki-laki yang di sebelah kiri ini 5 kaki, jadi ukurannya adalah 5 kaki lebih, hampir 6 kaki, sedangkan yang mengalami sindrom Jacob ini dia memiliki tumbuh tinggi yang sangat abnormal, sangat lebih tinggi, dikenal dengan nama manusia super. Nggak ada pembeda khusus antara kromosom XY dengan XYY, sebenarnya sama aja. Yang membedakan hanya ciri fisik tubuh yang lebih tinggi dan gejalanya berbeda-beda, cenderung mengalami sulit bicara, konsentrasi, hingga tremor. Jadi kalau tadi kelebihan kromosom X pada laki-laki, kalau ini kelebihan kromosom Y pada laki-laki juga. Sindrom yang terakhir adalah sindrom triple X atau terjadinya ketambahan kromosom X pada wanita menjadi XXX, sama dikenal juga namanya sebagai manusia super. Tidak ada pembeda khusus, hanya memiliki ciri fisik tubuh yang lebih tinggi dan gejalanya berbeda-beda, sama mengalami kesulitan bicara, konsentrasi, hingga tremor. Oke, baik. Terima kasih. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar. Semoga bisa dipahami dengan baik. Good job. Good night, everyone.